Untuk membahas terkait dengan janji-janji yang telah disampaikan oleh para calon gubernur di Jakarta, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama ada Jubir Pilkada PDI Perjuangan Aris Setiawan Yodi, kemudian Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Mas Aris terlebih dahulu nih. Mas Aris, dari berbagai kesempatan sejak beberapa hari lalu, Mas Pramono ini mengatakan jika ia diberikan amanah oleh warga Jakarta untuk memimpin Jakarta, ia akan mengupayakan agar pengemudi ojek online ini bisa menjadi pekerjaan formal sehingga nantinya mendapatkan upah minimum regional atau UMR. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan janji yang sangat manis ya, sangat indah sepertinya kita dengar ya. Bagaimana nanti memang rencananya akan direalisasikan? Ya, terima kasih. Yang pertama-tama kami menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Pram tentu saja kami ini ingin menawarkan program-program hal-hal yang realistis, tidak muluk-muluk. Kiranya apa yang disampaikan oleh Mas Pram, pemikiran-pemikiran itu sudah melalui proses penjaringan usul, penjaringan aspirasi. Jauh sebelum Mas Pram menyampaikan itu, sebelumnya Bang Dul itu sudah bertemu dengan para pengemudi ojek online. Dan itu para pengemudi ojek online menyampaikan keluh kesahnya, masukan-masukannya, dan hal-hal terutama yang paling mendasar yaitu terkait penghasilan. Maka Mas Pram menawarkan bahwa ketika ia diberi kesempatan dan dipercaya oleh masyarakat Jakarta untuk menjadi gubernur, maka ia akan mendorong pekerja online ini, ojol ini menjadi pekerja formal yang gajinya yaitu minimum itu UMR Jakarta, yaitu 5 juta minimal. Nah, apakah hal ini realistis? Tentu sangat realistis, karena sampai hari ini itu sedang dibahas di tingkat pusat, di tingkat pemerintah pusat, yaitu mungkin kolaborasi dengan Kemenhub. Kenapa Mas Pram bisa berbicara seperti itu? Karena Mas Pram saat ini adalah sebagai sekretaris kabinet yang akan nanti segera mengundurkan diri tanggal 22 September nanti misalnya, dan mengetahui prosesnya seperti apa. Jadi yang disampaikan Mas Pram itu hal yang konkret yang sudah dipertimbangkan matang-matang. Jadi tidak hanya sekedar wacana yang mengawang saja, tetapi sudah dipertimbangkan matang-matang. Karena apa, Mbak? Ini adalah salah satu juga terkait dengan keberpihakan Mas Pram dan Bang Dul terhadap masyarakat dengan ekonomi menengah bawah. Karena apa? Jumlah ojol di Indonesia 50% lebihnya itu, datanya itu 50% lebihnya itu ada di Jabodetabek. Dan survei IDEAS di tahun 2023, 68,9% pengemudi ojol itu kerjanya hingga 16 jam per hari. Dan BBC di tahun 2023 menyampaikan bahwa penghasilan mereka hanya rata-rata 1 bulan 1,5 juta. Apakah akan kita biarkan seperti ini? Masyarakat Jakarta. Tentu saja kesejahteraan masyarakat Jakarta ini yang dipikirkan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Dan ketika itu hal-hal yang realistis ya, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka itu akan ditawarkan. Jadi kita tidak ingin muluk-muluk seperti itu, tidak ingin bikin Jakarta seperti Dubai atau seperti apa, enggak. Tetapi kita ingin masyarakat Jakarta bahagia dan sejahtera. Seperti itu, Mbak. Baik, berarti kurang lebih ini dari hasil aspirasi ya, Mas Aris ya. Kemudian Bang Kamhar, sebagai bagian dari Kim yang mengusung pasangan Ridho, Pak Suswono mengatakan bahwa nantinya akan mengintegrasikan program makan bergizi gratis dari Prabowo Gibran kepada para ojol juga nih. Apakah ini juga merupakan aspirasi seperti dari pasangan Pramono Rano yang dihimpun dalam masa sosialisasi, atau bagaimana sebenarnya nantinya konsepnya akan melakukan makan siang gratis bagi para pengemudi ojek online ini? Terima kasih Mbak Sosa. Jadi program makan siang gratis yang dipresentasikan oleh Pak Suswono untuk para pengemudi ojol ini sejatinya di dalamnya terkandung yang pertama adalah untuk membantu para ojol yang tentu penghasilannya relatif terbatas, sehingga beban pengeluarannya khususnya untuk makan siang itu bisa di-cover oleh negara atau pemerintah. Itu yang pertama, sehingga daya beli mereka bisa terjaga karena pengeluarannya tadi, komponen pengeluaran itu ditanggulangi atau di-cover oleh negara. Yang berikut ini juga memberikan multiplier efek ekonomi kepada pelaku UMKM, termasuk misalnya warteg, rumah makan Padang, rumah makan Sunda, dan seterusnya, yang tentu akan memberikan multiplier efek ekonomi.
di masyarakat bawah. Jadi program makan siang gratis bagi ojol ini kami yakini betul bisa memberikan multiplier efek ekonomi baik bagi para ojol dan keluarganya, karena pengeluaran untuk makan siangnya bisa dialihkan untuk kebutuhan rumah tangga yang lain, sementara untuk rumah makan yang selama ini juga sangat bergantung dari pelanggan itu bisa dibuatkan kontrak dengan para ojol-ojol ini, sehingga susunya captive market atau pembeli yang fix, yang sudah pasti. Jadi ini kami yakini bisa efektif untuk membantu ekonomi masyarakat kita, khususnya di Jakarta, karena memang di Jakarta yang paling banyak jumlah ojol, populasi ojol. Baik. Berarti untuk membantu ekonomi masyarakat ya. Nah, Mas Agung, langsung saja nih, Anda sudah mendengarkan, kita sudah mendengarkan terkait dengan pendapat dari kedua belah pihak terkait dengan janji-janji yang disampaikan oleh paslonnya. Anda melihat janji-janji yang disampaikan ini merupakan janji populis untuk meningkatkan elektabilitas semata atau ada perspektif lain terkait dengan hal ini, Mas Agung? Ya, otomatis ya, karena kan ojol ini kalau di baseline survei itu termasuk dalam kategori pekerja tidak tetap ya Mbak Yesselza. Jadi jumlahnya lumayan besar, 22 sekian persen dari total populasi yang berprofesi ya. Yang paling tinggi itu ibu rumah tangga, ya, kemudian ada pegawai tetap, pegawai negeri, kemudian baru pekerja tidak tetap ini. Nah, saya kira beragam janji yang disampaikan oleh para jubir terkait paslonnya masing-masing, saya kira janji populis yang bisa ditelaah lebih lanjut apakah rasional dan realistis untuk dikerjakan, itu satu. Yang kedua, akhir-akhir ini kan para pengemudi ojol ini sempat berdemonstrasi di Kominfo ya kalau saya tidak salah, dan tuntutannya sebenarnya simpel, mereka butuh payung hukum yang jelas sehingga posisi tawar mereka ketika melakukan lobby dengan mitra ya, apakah itu pemilik aplikasi, apakah itu pemerintah, dalam posisi yang sehat dan setara. Nah, yang lain tuntutannya saya kira perlu diformulasi ulang, apakah soal tadi ya upahnya sesuai dengan UMR atau diberi makan siang dan seterusnya. Lebih kepada saya kira apakah itu realistis untuk dieksekusi dalam waktu dekat setelah misalkan masing-masing paslon ini menang dan dilantik seperti itu. Dan saya melihat untuk sampai UMR itu kan panjang ya rutenya kalau saya ya. Karena apa? Karena tidak semua ojol juga kalau kita bedah punya jam kerja yang sama. Ya tidak semuanya, misalkan kalau saya pengguna ojol rutin untuk membelah macet Jakarta, itu ada yang sehari kerjanya cuma berapa jam. Ada yang benar-benar kerja lebih dari 12 jam bahkan 15 jam seperti. Tapi ada juga yang sekedar santai-santai saja. Nah, ini kan perlu formulasi kebijakan yang detail, teliti, dan pemilih Jakarta itu nggak bisa hanya dibilang kita akan ngasih sebatas UMR gitu. Rasionalisasinya gimana? Turunannya seperti apa? Ya, bagaimana misalkan memang yang kinerjanya tidak sampai misalkan standar minimal seperti itu. Kan tidak bisa dipukul rata. Nanti kalau seperti itu semua gimana nasib pengusaha, kan itu harus di tengah nih pemerintah. Satu itu. Yang kedua soal makan siang gratis untuk ojol saya kira oke-oke saja gitu. Tapi ini kan utamanya untuk program pemerintah kan untuk ke ibu hamil dan anak sekolah seperti itu. Bagaimana penyesuaiannya untuk ojol? Nah, saya kan bertanya di situ sebagai pemilih rasional kalau kita simulasi. Ya, pakai anggaran yang seperti gimana, budgetnya seperti apa. Nah, kayak gitu-gitu menurut saya penting bagi pemilih rasional Jakarta. Ya, walaupun ojol saya kira mereka cukup kritis ya, dan bisa melihat mana yang paling realistis. Jadi kalau saya di breakdown lagi supaya janji yang populis tadi memang benar-benar make sense gitu ya, bukan hanya sebatas janji populis yang ya di awal memang enak kita dengarnya, tapi ketika di breakdown lebih dalam sama panelis, sama pakar dan seterusnya, nanti kandidatnya bingung nih mulai dari mana nih, anggarannya di mana, kemudian kapan mulainya, bentuknya seperti apa. Begitu Mbak Sol. Baik, betul, apalagi masyarakat Jakarta ini sangat beragam dan sudah banyak juga sebenarnya masyarakat yang kritis ya, apalagi masyarakat mudanya. Nah, langsung saja tanggapan masing-masing dari pasangan calon, dari perwakilannya, mungkin dari Mas Aris terlebih dahulu, bagaimana pihak Anda akan membreakdown janji yang manis tersebut agar menjadi realistis dan kapan akan disosialisasikan kepada masyarakat? Singkat saja. Jadi yang saya jadi kalau misalnya ada pertanyaan apakah ini realistis atau untuk masuk ke UMR itu butuh jalan yang panjang, saya pikir peraturan ini sudah digodok dan sedang akan dirampungkan di pemerintah pusat.
Yang kemudian ketika Mas Pram nanti sudah terpilih akan didorong itu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana tadi kalau misalnya ada ojol yang sehari ada yang kerjanya berapa lama, kemudian jarak tempuhnya seperti apa. Mekanisme tersebut sudah diterapkan misalnya dengan Jaklingko. Itu kan dihitungnya bukan karena Jaklingko kan RP0 dan Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk melanjutkan. RP0 itu kan dihitungnya dari kilometernya. Nah, minimal kalau mencapai threshold kilometer mungkin dibayar seperti apa. Nah, nampaknya yang paling realistis pun akan seperti itu. Tetapi apa? Masalah komitmennya ini, kalau ditanyakan anggarannya nggak usah terlalu khawatir. Jakarta ini memiliki APBD yang paling tinggi se-Indonesia. Nah, tinggal keberpihakannya seperti apa. Apakah ini warga Jakarta yang akan merasakan manfaatnya atau tidak? Saya pikir ini permasalahan kesejahteraan. Baik. Kenapa harus sampai UMR? Karena bayangkan 16 jam kerja sehari, rata-rata gaji para pengemudi ojek online itu dilansir itu 1,5 juta per bulan. Nah ini tidak cukup saya pikir. Ketika 5 juta per bulan itu udah bisa beli makan siang, makan malam dan makan pagi itu di warteg, nggak perlu cuma mengandalkan makan di warteg saja seperti itu. Ini hal yang saya pikir, hal yang mendasar. Gajinya dinaikin daripada cuma dikasih makan senilai harga mungkin 15.000 siang gitu. Saya pikir mendapatkan 5 juta per bulan ini hal yang paling realistis dan memanusiakan masyarakat Jakarta. Itu yang paling penting. Baik, dan sangat itu sudah dihitung dan sangat masuk akal. Jadi saya rasa menyala warganya dan sejahtera bahagia warga Jakarta ya. Ya, baik. Berarti apalagi sudah ada koordinasi ya dengan pemerintah pusat terkait dengan pembahasan mengenai ojol ini ya. Oke, kita nantikan seperti apa. Kemudian Bang Kamhar tadi Mas Agung mengatakan ada tiga besar yang waktu survei di Jakarta, ada IRT, PNS dan juga informal mengenai pekerjaan yang ada di Jakarta paling banyak. Nah, apakah terkait dengan rencana makan bergizi yang akan diberikan kepada ojol ini yang menyasar sektor informal ini terkait dengan anggarannya ini sudah sempat di breakdown juga karena kan ini menjadi penting karena kan fokus utamanya dalam program ini yang terintegrasi dengan pasangan Pilpres kemarin kan untuk ibu hamil dan juga kepada anak sekolah. Seperti apa Bang Kamhar? Audionya Bang Kamhar boleh dibuka? Baik. Boleh disampaikan terkait dengan hal ini, Bang Kamhar? Mohon maaf ya. Ya, jadi program ini kami tegaskan, ini tidak akan mengganggu dari program pemerintah yang sudah dipresentasikan oleh Pak Prabowo atau tim ya, untuk anak sekolah maupun ibu hamil. Ini program yang berbeda. Namun kalau pertanyaannya sistemnya seperti apa, tentu sistem yang saat ini didesain untuk anak sekolah, untuk ibu hamil, itu bisa diduplikasi untuk segmen para pengemudi ojol ini. Kalau pertanyaan pembiayaan tentu ini menjadi spesial bagi Jakarta ya, karena porsi APBD Jakarta itu paling tinggi untuk daerah di Indonesia, lebih dari 80 triliun, sehingga alokasi untuk membantu para ojol untuk sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat pekerja non formal, termasuk bagi pelaku UMKM, bagi warteg, bagi rumah makan Padang, bagi rumah makan Sunda, ini menjadi sangat relevan untuk membantu semua masyarakat yang ada di Jakarta. Jadi ini sangat realistis dan sangat rasional, sangat bisa dijalankan. Apalagi di masa pemerintahan yang terdahulu juga program makan siang itu sudah pernah diterapkan, walaupun saat itu untuk anak sekolah ya, sistem itu bisa diduplikasi. Baik, kita akan nantikan ya seperti apa realisasi nantinya dari janji-janji yang disampaikan oleh paslon yang akan berlaga di Pilgub Jakarta. Terima kasih untuk seluruh narasumber, Mas Aris, Mas Agung dan juga Bang Kamhar telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Sore. Salam sehat.